Surabaya dan 6 kota besar di Indonesia siap dibangun MRT. MRT atau Moda Raya Terpadu alias MRT atau Mass Rapid Transportation atau Transit akan segera dibangun di Surabaya. Bagaimana kabar terkininya beserta 6 kota besar lainnya? Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Tahukah Anda bahwa studi awal telah dilakukan oleh Jepang melalui JICA atau Japan International Cooperation Agency dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kemudian tahap berikutnya adalah feasibility study yang masuk di tahun 2024 ini. Meskipun Jepang telah melakukan feasibility study, namun investor negara lain seperti Jerman juga tertarik masuk dan bahkan Inggris sudah mulai bisik-bisik ingin membangun moda transportasi di kota Surabaya, tepatnya di kota satelit sekelilingnya atau di Jawa Timur. Jadi nggak usah bingung ya lur, seperti di Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Dan kalau investor banyak yang minat juga jangan bingung karena ada moda transportasi LRT, MRT, bahkan komuter lain ataupun kereta listrik atau KRL ya. Jadi di Indonesia memang mengembangkan moda transportasi massal yang bervariasi. Video yang Anda saksikan ini di Jerman ya, yang tadi di Korea dan di Jepang sesuai dengan investor yang minat untuk menggarap MRT Surabaya. Berita paling gres tentu dari pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memberikan dukungan yang kuat terhadap rencana untuk melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk mengembangkan sistem Mass Rapid Transit MRT di Surabaya dalam kerjasama dengan pemerintah Inggris. Kota Surabaya memang sudah seharusnya membenahi transportasi publik. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan kita perlu mengejar ketertinggalan, kata Adi saat membuka lokakarya lingkungan awal Green City and Infrastructure Program di Surabaya Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah Indonesia memang berusaha keras untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik, terutama dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan masuk dalam pembangunan jangka menengah 2020 hingga 2024. Kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perkotaan ya, bukan untuk Surabaya tapi kota metropolitan di seluruh Indonesia. Studi kelayakan juga akan dilakukan oleh konsultan Inggris yaitu Matt McDonald Limited dan PricewaterhouseCoopers atau PwC yang direncanakan berlangsung dari Januari hingga Desember 2024. Nah, sampai sini jangan bingung lagi ya, karena memang ada 3 investor yaitu Jepang, Jerman dan juga Inggris ya, kemungkinan akan berbagi trase atau mungkin berbagi bidang pekerjaan, atau mungkin yang duitnya banyak nanti ambil alih semua, bolehlah, namanya juga nanti akan ditenderkan. Selain itu, Adi juga menekankan pentingnya pengembangan transportasi di Surabaya Metropolitan Area, termasuk pembangunan jalur ganda kereta api Mojokerto sepanjang Surabaya Regional Railway Line atau SRRL Double Track Fase 1A Gubeng Sidoarjo, Autonomous Rail Rapid Transit ART serta MRT. Nah, proyek SRRL atau KRL kalau di Jabodetabek ya, kalau di Surabaya namanya proyek Surabaya Regional Railway Line akan segera terrealisasi. 1 tahun lagi ya, di tahun 2025 seperti kata Kepala Bidang Perkeretaapian dan Jaringan Transportasi di Sub Jawa Timur Joko Pitoyo yang mengatakan bahwa studi kelayakan feasibility study ini sudah selesai. SRRL merupakan rencana pengembangan sistem transportasi regional yang akan menghubungkan wilayah-wilayah di Surabaya Raya. SRRL nantinya akan menggunakan kereta berpenggerak listrik seperti KRL di Jabodetabek.
Dan kata mata-mata Mitmin DED atau Detail Engineering Design sudah jadi. Desain ini dikerjakan langsung oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, terutama untuk pengerjaan fase 1 dengan rute Sidoarjo Gubeng Pasar Turi. Fase 1 SRRL dengan rute tersebut memang diprioritaskan sebab tahap perencanaan relatif tidak menemui kendala. Rute 1 ini tak perlu lagi pembebasan lahan karena akan menggunakan jalur existing. SRRL ini pun diyakini bisa menghidupkan shelter KRL yang telah lama tidak aktif. Dalam sehari, SRRL ini bisa beroperasi dengan skenario 2 hingga 4 kereta per jam. Semua infrastruktur fase 1 sudah siap. Rel exciting artinya yang sudah ada ya, mungkin nanti tinggal adjustment ataupun sedikit aja dibangun, apanya yang dirapikan, diratakan, diluruskan dan disinkronkan seperti itu lur. Total pembiayaan fase ini sebesar Rp 3,8 triliun dari Bank Pembangunan Jerman atau KfW, terutama untuk pengerjaan desain dan konstruksi, meliputi utilitas, pekerjaan tanah, sipil hingga struktur jalur. Sementara itu, pemerintah pusat bakal mengucurkan dana senilai Rp 842 miliar. Ini untuk pembebasan lahan, relokasi hingga perpajakan karena bagaimanapun akan ada tanah warga sedikit meskipun terkena gusurnya cuma sebagian kecil. Waduh, admin nggak asik kan bicara tentang investor Jerman dan Inggris ya. Padahal pada 24 Januari tim JICA dari Jepang yang terdiri dari Chef Yasui Takehiko, Konsul Jenderal of Japan Takeyama Kenichi, dan Deputi GW Railway Pining Departemen Nippon Kai Kosunaki Katsuya telah melakukan feasibility study di kota Surabaya setelah sebelumnya melakukan survei di 6 kota yaitu Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Makassar. Nah, kota-kota yang telah disebutkan admin tadi bolehlah sekarang pemerintahnya, gubernurnya ataupun wali kota atau bupatinya segera merapat ke Bappenas, ke pemerintah pusat akan segera direalisir ini ya, transportasi massal untuk rakyat dan warganya. Ya, semoga di tahun 2030 ada 10 kota metropolitan yang punya MRT, LRT maupun kereta listrik di Indonesia, dan di tahun 2045 ada sekitar 50 kota yang punya MRT. Ya, jangan mau kalah sama Cina dan Jepang gitulah. Gengsi dong, gengsi, malu dong. Ya, admin mengucapkan selamat berbuka puasa, ini sudah suaranya keluar banyak nanti makanya lahap ya. Sampai berjumpa kembali, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat waras berdigas, akal selalu duwe beras dan isi dompet jangan sampai amblas. Amin amin ya robbal alamin.